Bab 033. 106. Perhatiannya teralih pada Gaza yang menaruh dia paperback di atas kasur. Sanum menerima paperback tersebut dan menengok. Ia keluarkan semua. Matanya membulat malu melihat pakaian dalam wanita yang juga Gaza beli. Sanum buru-buru menyimpannya kembali. Wajahnya memerah. Sanum mandi dulu, ucapnya gugup seraya ngacir ke kamar mandi. Gaza sudah duduk santai di sofa seraya mengeluarkan ponsel. Gak lama. Abis itu makan. Ucap Gaza. Langkahnya terhenti tapi Sanum tidak berani menoleh. Ya mas. Abis sholat aja ya makannya. Ya. Baik. Dia buru-buru masuk ke kamar mandi dan mandi dengan air hangat. Setelan gamis berwarna peach sudah terpasang di tubuhnya. Ukurannya pas dan tingginya juga. Gaza mendongak. Dia terkesima melihat Sanum, ternyata baju pilihannya sangat cocok. Senyum Sanum menggambang. Mas yang pilih bajunya. Ya. Bagus mas. Sanum berputar sesaat dengan senang. Rambutnya basah dan digerai. Aroma wangi menguar dari tubuhnya. Oh iya, Sanum sholat dulu ya mas. Oke. Mas mau sholat? Gak. Ya sudah. Dia mengeluarkan mukenanya dan mengelar sajadah. Mendirikan 4 rakaat sholat zuhur dan berdoa. Baru bersiap dan mengeringkan dulu rambutnya sebelum pakai hijab. Mas kita makan di mana? Begitu rambutnya kering, Sanum menyisir di dekat Gaza. Cowok itu rebahan sambil menunggunya. Gaza menelan selaiva melihat Sanum. Hanya menyisir rambut tapi mengalihkan atensinya. Apalagi saat melihat leher jenjang perempuan itu. Kafe hotel, jawabnya mengalihkan pandang. Dia mengangguk. Sanum berdiri dan menggulung rambutnya lalu mengambil hijab dan cadar. Abis makan kita ngapain lagi mas? Di kamar. Ngapain mas? Tanyanya was-was. Ya lo pikir ngapain? Enggak ada kok. Istirahat kan? Terus bobo. Gak. Dia bangkit dari rebahannya dan berdiri tepat di depan Sanum. Gaza memangkas jarak dan menatap lekat. Unboxing milik gue. Mata Sanum membulat sempurna. Dia sontak mundur dengan khawatir. Mas bercandakan. Ngapain mundur? Gaza kian maju hingga Sanum tersudut ke dinding. Tatapannya menatap lekat wajah. 107. Sanum. Perempuan itu kini meremas sisi gamisnya erat. Takut, jangan mas. Sanum kan masih sekolah. Hubungannya. Tangan Gaza naik membelai lembut pipi Sanum yang belum ditutupi cadar. Jantungnya berdetak cepat merasakan lembut pipi Sanum. Sanum merinding. Sanum sekolah. Ya serah gue kan. Kini jari Gaza mengusap sudut bibir Sanum. Dia menelan selaiva karena ingin mengecup lagi. Sepersekian detik Sanum menahan nafas. Sanum bukannya nolak karena itu dosa. Tapi dari awal kan kita udah sepakat mas. Sanum gak mau putus sekolah, ucapnya hati-hati. Gaza menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Ayo. Dia menjauhkan tangannya dan mundur 1 langkah. Dek. Ayo apa mas? Kamu gak pertimbangkan lagi kalau aku hamil gimana? Tanyanya khawatir. Cek. Gue ngajak makan chill. Lo pikir gue beneran mau unboxing lo? Tadi katanya. Tuh. Au. Gaza menyentil dahi Sanum. Bercanda, ujarnya santai lantas berbalik badan. Ih mas. Sakit tahu. Bibir bagian bawahnya mencebik. Sanum mengikuti langkah Gaza keluar dari kamar. Mas kalau bercanda kelihatan serius. Jangan gitu ih. Gaza melirik dan menyimpan kedua tangannya di saku celana. Gue juga gak minat.
Sama Sanum. Ya. Sanum terdiam memendam kecewa. Sama perempuan lain minat, sama istri yang halal enggak. Jalan kemaksiatan ternyata emang lebih enak ya mas, ucapnya menyindir. Kesal dengan ucapan Gaza. Sanum berjalan dahulu dengan kesal. Gaza menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Langkahnya kian panjang, dia mengambil tangan Sanum dan menggenggam. Sanum melirik dan melepas dengan sebal. Dia lipat tangannya biar tidak bisa digenggam. Sanum gak mau dipegang tuh, ujarnya menjulurkan lidah. Ngambek lo. Iyalah mas. Kan katanya gak suka. Kalau gak suka gak usah pegang segala. Katanya juga gak minat, ya udah gak usah genggam. Gaza berdecak. Dia menatap tangan Sanum yang ingin dia genggam tapi tidak bisa. Bocil, kesalnya menyimpan lagi tangan dalam kantong celana. Biarin. Sanum emang bocil, gak cocok sama mas. Sanum juga jelek tuh, suaminya aja gak minat. 108. Gaza menghela nafas. Dia salah bicara. 109. Sanum mode ngambek on. Gaza berdecak. Sejak makan siang, Sanum hanya diam saja dan tidak secerewet biasa. Seketika suasana yang hening makin hening kalau Sanum diam. Tidak ada pembicaraan selama makan tadi, ketika balik ke kamar pun juga. Sanum duduk nonton televisi di sofa, Gaza main games bersandar ke dipan kasur sedang matanya melirik-lirik. Cil. Ya. Dia menoleh, tidak terlalu minat. Gak ada. Sanum kembali fokus. Dia memeluk bantal dan melipat kakinya. Sesaat kemudian, selimut mendarat di atas kepalanya. Pandangannya jadi gelap. Maas, Sanum nonton. Jangan diganggu dulu. Cih. Dia mencebik. Gaza mengganti posisinya jadi rebahan dan fokus main games saja. Tapi dia kalah terus tidak seperti biasa. Dia berdecak dan melempar ponselnya ke atas kasur. Kemudian dia mengambil bantal dan menutupi mukanya. Berniat tidur. Tapi matanya tidak bisa terlelap. Malah Sanum yang terbayang. Gaza menghela nafas. Dia menjauhkan bantalnya dan duduk. Cil, matiin televisinya. Berisik. Gue mau tidur. Sanum baru nonton, protesnya. Bodoh. Ganggu. Sanum menggerutu dan meraih remote. Dia matikan tayangan di depannya. Dia lalu menatap Gaza yang kembali berbaring. Sudah mas. Sanum jalan-jalan keluar dulu. Dia yang masih memakai cadar dan hijab beranjak ke pintu hotel. Daripada gabut mending lihat-lihat keluar. Gak. Penolakan Gaza mau tidak mau menghentikan langkahnya. Tidur lo. Sanum gak ngantuk. Cek tidur. Gak mau. Gaza melotot. Tidur gak? Mana ada tidur maksa mas. Kesalnya. Ada. Gue. Gak mau, gelengnya kekeh. Gaza menghela nafas kasar. Dia bangun dari kasur dan mendekat. Dengan cepat dia gendong tubuh Sanum ke 110. Kasur. Mas. Pekiknya kaget. Tidak dihiraukan, Gaza merebahkan Sanum di atas kasur dan membungkusnya dengan selimut. Selanjutnya dia menjadikan tubuh itu guling. Mas Gaza. Sanum diapain? Cek. Diam Cil. Gaza tersenyum puas karena sekarang bisa meneluk puas. Dia membawa tubuh Sanum dalam pelukannya walaupun terkurung selimut. Mas Sanum sesak, rengeknya. Kakinya bergerak-gerak, tapi satu kaki Gaza sudah menghimpit kakinya bak guling. Tidur. Gak bisa. Gak napas. Nanti Sanum kanol. Cek. Sanum bisa meninggal ini. Lebay. Ya udah deh Sanum minta maaf ya untuk segala dosa,
Kekurangan juga hilaf dan salah, kalau nyawa Sanum bentar lagi melayang, ridai ya mas. Lo benaran mau mati? Gak tahu ya mas. Kayaknya. Gaza sontak membuka bagian atas selimut dengan khawatir. Wajah Sanum nongol. Gadis itu ngap-ngap. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih oksigen. Gaza memutar bola mata jengah. Gue pikir lo mau mati. Tadinya, sekarang kayaknya gak mas. Sanum mencebik. Jarak sedekat ini membuat Gaza gagal fokus, dia mengalihkan tatap. Mas Sanum gak mau tidur. Lagian Sanum lagi ngambek. Mana boleh diginiin, rengeknya ingin bebas. Dia rasanya seperti bayi di bedong. Peduli amat, dia si cuek bebek. Ngapain sih peluk Sanum? Katanya gak mau. Gaza mendengkus. Serah gue. Lo milik gue. Apapun yang gue lakuin hak gue. Mas kayak layang-layang, cibirnya. Suka narik ulur perasaan Sanum. Bentar-bentar bikin baper tapi abis itu ditolak, katanya nyakitin hati. Curhat. Iya mas. Sanum kesal. Oke. Kok oke aja. Terus. Minta maaf gitu sama Sanum. Sayang gitu sama Sanum biar senang. Gak. 111. Ya udah lepas kalau gitu. Cek. Gak juga. Serah mas lah. Sanum kesal. Capek sendiri dengan sikap Gaza. Itu kan kata-kata gue. Sanum pinjem. Jawabnya ketus. Cek. Marah lo. Sanum mode ngambek. Gak usah pakai tanya mas. Ini ngambek juga gagal. Sanum kan mau diemin mas Gaza, gerutunya. Gaza menarik kedua sudut bibirnya tipis. Gemas sekali melihat pipi itu menggembung, tangannya gatal pengen cubit. Bibir yang mencebik itu juga membuatnya ingin meraup. Cek. Gue ngantuk. Ya. Mas tidur aja. Sanum dilepas dulu. Temenin gue. Mas manja. Gak. Mas takut ya. Cek gak. Apa dong? Biar bisa meluk lo lah. Gumamnya dalam hati. Gaza tidak membalas lagi. Dia menaruh dagunya di atas kepala Sanum dan memejamkan mata. Memilih istirahat sejenak karena sejak pagi belum istirahat dari perjalanan panjang. Sanum tidak protes lagi. Dia biarkan Gaza terlelap karena kecapean. Tubuhnya terasa tidak bebas tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya Sanum menatap lama dada bidang Gaza di depannya. Gini banget jatuh cinta sendirian, cebiknya. Sebenarnya dia bingung dengan sikap Gaza. Cowok itu bilang gak suka, gak minat, dia jelek. Tapi kenapa suka sekali genggam tangannya, lalu peluk dia seperti ini? Apa itu hanya karena gengsi atau tidak ada maksud lain? Mas tangan Sanum kebas. Kakinya juga kesemutan. Sanum merengek. Karena dibungkus selimut tangannya jadi kebas, kehimpit juga. Lalu kakinya kan dihimpit Gaza. Dia ikut terlelap. Menjelang asyar mereka sama-sama terbangun. Mata Gaza merah khas bangun tidur. Rambutnya acak-acakan. Cowok itu menjauh sedikit dan membuka bungkus selimut yang menutupi tubuh istrinya. Pijat mas tolong. Sanum menyerahkan tangannya yang mati rasa. Hoam. Gaza menguap lebar. 112. Mas tutup mulutnya. Bau jigong. Gaza melotot. Enak aja. Yang dipelototin tertawa senang. Mas pijat. Cek iya. Gaza melakukan pijatan lembut di tangan Sanum. Pijatannya sangat enak. Sanum tersenyum senang akan pijatan itu. Tidak dia sangka Gaza jago pijat. Masih kebas. Masih dikit.
Lama-lama juga boleh mas. Enak pijitnya. Cek dikasih hati minta jantung. Gak boleh pelit sama istri. Sanum menjulurkan lidah. Dia menatap wajah bangun tidur Gaza, tidak ada bedanya. Masih ganteng. Udah. Sini kaki. Kaki Sanum ditaruh di pahanya dan memberikan pijatan. Senyum Sanum terbit. Udah lama Sanum gak dipijat mas. Cek, gue bukan tukang pijat. Gak kok. Mas Gaza kan suami Sanum paling gengsi sedunia, ungkapnya jujur. Paling ganteng. Paling kaya. Paling jago bikin Sanum terbang terus dibuat jatuh. Apa cewek emang suka ngungkit masa lalu? Gak usah diulang-ulang. Sanum mencebik. Begitu kaki dan tangannya sudah membaik lagi, dia mengubah posisi menjadi duduk dan melirik waktu. Asyar. Sanum sholat dulu. Kamu juga ya mas? Kapan-kapan. Kening Sanum mengernyit. Kapan-kapan terus mas. Sana sholat. Sanum menghela nafas dan menatap lamat-lamat wajah Gaza. Sebelah alis cowok itu naik. Apa? Ini misal ya mas. Sanum buat permisalan ya. Ya apa? 5 menit lagi mas meninggal. Gaza melotot. Sanum buru-buru mengusap dada cowok itu. Misal mas. Sanum belum selesai. Lo doain gue mati. Enggak ya Allah. Terus. Decaknya. Lo mau gue mati biar bisa dapat cowok idaman lo. Siapa? Din. Si Habi. Tanyanya. 113. Judas. Maksud Sanum tuh misal mas dicabut nyawanya bentar lagi tapi gak sholat. Mas mau nyesel gitu di akhirat. Gaza memalingkan wajah. Harus banget misalannya gitu. Soalnya gini mas. Sanum kan suka kamu, sayang kamu. Masa kita gak bareng sih di surga? Gimana mau bareng kalau mas gak mau sholat? Kuping Gaza memerah. Oh jadi lo ngarep gue jadi suami lo di surga? Sanum menunduk dan jarinya bermain di dada Gaza yang dilapis kaos. Mas gak mau gitu ketemu Sanum di surga lagi. Sholat merupakan kunci diterima amal. Yang pertama dihisap juga sholat. Terus gimana? Kalau Allah lihatan catatan amalnya, mas malah gak dikasih izin ke surga. Sanum kan, pengen bareng di surga sama mas, tuturnya lembut penuh harap. Pintar sekali Sanum membujuknya dan membuatnya goyah. Gaza menatap lagi ke depan pada wajah istrinya. Di surga kita bakal dapat pasangan masing-masing loh mas. Seorang akan bersama dengan pasangan mereka terakhir di dunia loh. Ekspresi Gaza menjadi serius mendengarnya. Kalau ibaratnya kupingnya refleks berdiri. Tapi ya udah gak apa-apa sih. Mas juga gak mau kan ya jadi pasangan Sanum lagi. Sanum kan jelek, gak apa-apa. Nanti Sanum dapat ganti yang lebih baik di akhirat, yang gantengnya lebih dari Mas Gaza, baiknya lebih dari Mas Gaza, yang nenangin kalau dipandang, yang sayang Sanum, yang gak gengsian, yang perhatian. Pokoknya kalau dapat pasangan di surga yang terbaik banget deh dikasih Allah. Gak ada minus. Plus semua. Sanum sholat dulu ah, mau lebih rajin beribadah dan kejar ridho Allah. Biar bahagia di surga. Terus dapat suami juga di surga. Sanum menarik tangannya dan tersenyum lebar. Agak sabar pengen ketemu pasangan di surga, dia buru-buru bangkit dari beranjak ke kamar mandi dengan penuh effort. Gaza terdiam akan perkataan tersebut. Dia berdecak kesal lalu menoleh pada Sanum yang tersenyum manis dengan tangan melambai. Sanum perjuangin surga dulu ya mas. Biar dapat suami di surga yang udah Allah janjikan. Bukan Mas Gaza tapi. Cih. Peduli amat.
Oh baik. Sanum gak sabar ke surga. Sanum masuk ke kamar mandi. Dia terkikik pelan berhasil buat Gaza uring-uringan. Sedang di luar, Gaza duduk gelisah di kasur seraya menatap pintu kamar mandi. Dia lalu buru-buru bangkit dan mendekat ke kamar mandi, tapi kemudian langkahnya berhenti. Pikirannya penuh kecamuk. Sesaat dia balik lagi ke kasur, berdiam lama di sana. Teringat perkataan Sanum tadi, dia kembali berdiri di depan kamar mandi dengan dengkusan. Cek. Istri dia ya istri dia. Di dunia ataupun akhirat.